Oke, kita lanjut lagi mengenai aplikasi pengolahan data toko, di mana kita akan melanjutkan di sini membuat sebuah sheet lagi tentang pengambilan gitu. Tapi sebelum ke pengambilan, kita akan membahas mengenai lanjutan ke persediaan. Nah, kalau kemarin kan kita di persediaan hanya sampai di sini ya, sampai HPP. Jadi nanti di sini saya sudah buat tabelnya kembali, ada pembelian, lalu persediaan untuk dijual, penjualan, persediaan akhir, dan nanti jumlahnya tinggal berapa lagi. Nah, di sini kita akan melanjutkan menghitung persediaan akhir ataupun nanti barang yang ada di toko tersebut ada berapa lagi gitu. Sebelumnya kita kan sudah membuat ya susunan dari menu utama, lalu kita membuat data barang, persediaan, pembelian, penjualan gitu kan. Nah, di sini kita akan lanjutkan gitu di di persediaan. Nah, kita lanjut ke persediaan. Nah, di sini kita akan mengambil pembelian ini. Dari pembelian ini unitnya ada berapa, kita ambil dari sheet pembelian di sini gitu. Nah, jadi kita akan ambil sheet dari sini, unit dari sini ke dalam persediaan gitu. Nah, tentunya di sini kita kalau khusus untuk pembelian kita akan menggunakan sum if ya, dengan mengambil istilahnya di tabel atau di sheet pembelian gitu. Nah, di sini kan kalau misalkan pembelian ini pertama tag glass ada 40 unit. Nah, tali tambang 70 untuk pembelian barangnya. Lalu roti sandwich ada 23. Nah, kita istilahnya kita samakan, bener gak kalau kita ngambil dari sini bahwa persediaan di sini itu nanti ada 40. Ya, kita coba aja. Kita masukkan langsung ya untuk formulanya. Ya, pertama kita sama dengan, lalu kita masukkan sum if nih. Sum if ya. Jadi sum if. Lalu kita akan, karena kita di pembelian, mengambil pembelian, kita akan klik kursor dari sini, kita akan klik di sheet pembelian. Lalu kita akan ambil di nama barang dulu di sini, nama barang. Nah, ini C6, C8. Jangan lupa kita kasih nilai absolutnya. Nah, lalu di sini kita tambahkan titik koma. Jadi untuk kondisinya gitu, untuk perhitungannya nanti gitu. Jadi ketika kita sudah perintah di sini, maka kita harus diakhiri di sini gitu. Nah, lalu sudah sini kita kembali lagi untuk kursor tetap di sini, kursornya tetap di sini, lalu kita ke persediaan. Nah, persediaan. Karena yang kita cari adalah tag glass di sini, tag glass ini ada di posisinya C7. Nah, jadi tag glass C7. Nah, maka jadi kondisi ya. Jadi koma ini adalah untuk bisa menutup perintah ataupun kondisi gitu. Nah, titik koma. Lalu kita lanjut lagi karena kita mau menghitung atau mencari unitnya, pembelian. Nah, unit pembeliannya kita balik lagi ke pembelian. Nah, sudah ada pembelian, kita kasih unit di sini dari E6 sampai E7. Nah, jadi seperti ini. Jangan lupa kita kasih nilai absolut nih. Kita jangan lupa tutup kurung, kita enter. Nah, benar gak? Di sini itu untuk tag glass di dalam pembelian itu 40 untuk unitnya. 40 nih, benar kan? Nah, ini untuk pembelian. Nah, jadi 40 unit.
Nah, untuk tali tambang gimana? Teman-teman bisa tadi ulangi kayak tadi, seperti tadi, itu seperti sum if gitu kan, sum if, lalu misalkan kita mau ke pembelian ke sini ya, kayak tadi lagi gitu kan, ketersediaan, lanjut lagi ke sini gitu kan, lalu koma, lanjut lagi ke pembelian, ke unitnya, terus jangan lupa untuk tutup kurung, perintah dan enter. 70 sama kan gitu. Nah 70. Tapi teman-teman kalau misalkan mau langsung boleh, misalkan nih tinggal aja di sini, ini copy aja, copy di sini, paste cepat gitu kan. Nah itu kan sudah langsung gitu kan. Jadi sama di sini 23, di sini juga 23. Nah jadi cepatnya bisa seperti itu. Bisa kita untuk mengulangi juga seperti itu gitu, kayak tadi di awal. Nah ini untuk pembelian, pastinya kita sama untuk menghitung lusin, kodi, grossnya gitu kan. Nah kalau ini kan kita sudah biasa ya, kemarin sudah dipelajari sebelumnya. Nah untuk di sini, untuk lusin dari 40 unit, 70 unit, 23 unit itu ada berapa lusin, berapa kodi, dan berapa gross gitu kan. Nah di sini ya kita tinggal formula sama dengan unit. Kalau lusin itu dibagi 12, kalau kodi dibagi 20 ya. Kalau misalkan gross itu dibagi 144. Nah, ya jadi pembagiannya seperti ini gitu. Kita misalkan mau langsung aja gitu, di dijumlahkan, kita tarik aja. Jadi hasilnya memang seperti ini. Yang paling penting adalah ini, kita mencari unitnya. Nah ini untuk pembelian. Lalu kita akan mencari persediaan untuk dijual gitu kan. Persediaan untuk dijual ini kita ambil dari apa? Persediaan untuk dijual ini dari tambahan persediaan awal. Yang ini, persediaan awal ini ditambah pembelian, karena ini sifatnya adalah pembelian barang dan ini adalah persediaan awal. Maka kita akan tambahkan unit dari persediaan awal ditambah pembelian. Nah seperti ini. Jadi unit sama dengan ini D7 ya, ditambah unit pembelian I7. Nah jadi hasilnya 184. Nah kita tarik aja gitu. Bener gak kalau misalkan seperti ini gitu kan. Nah kita cari lagi D8, I8, D8, I8 gitu. Jadi persediaan untuk dijual ini kita mempunyai segini. Reglas 184, Indos 220, ini 2023 ya, seperti itu. Nah untuk lusinnya gimana? Sama, kalau untuk lusinnya kita ini dibagi 12, lalu kita cari juga ini juga dibagi 20 ya. Lalu tinggal gross ini dibagi 144. Nah, ini kalau misalkan kita menghitung kita itu unitnya ada segini, tapi lusinnya berapa lusin, berapa gross gitu kan gitu. Nah teman-teman seperti ini. Tapi tadi yang saya katakan, kita di sini mainnya untuk yang unit pengambilan, lalu ini untuk tambahan persediaan untuk yang dijual gitu, nanti untuk dijual ada berapa gitu. Nah setelah kita pembelian, persediaan untuk dijual, lalu kita ada penjualan. Nah penjualan di sini kita ambil pastinya dari sheet penjualan. Bahwasanya yang dulu sebelumnya kita sudah buat penjualan, di sini ada istilahnya rekapan tanggal 30 Agustus, 20
September, 1 Oktober. Nah, unitnya untuk misalkan tali tambang ada berapa gitu kan, teglas itu ada berapa gitu kan. Nah, itu istilahnya teman-teman bisa juga nanti menggunakan apa? Menggunakan dari rumus sum if. Nah, seperti ini gitu, sum if. Tapi kita ngambilnya dari apa? Dari penjualan, karena di sini adalah kita ambilnya penjualan gitu. Nah, teman-teman, sekarang kita coba aja untuk menjumlahkan di sini, karena ini urutannya ya, urutannya teh gelas, tali tambang, roti sandwich. Tapi kalau misalkan kita ke penjualan, ini adalah tali tambang, roti sandwich, karena ini penjualan laporannya ya, di laporannya. Nah, makanya kalau misalkan teh gelas berarti unitnya itu harus ada 13, tali tambang ada 12, roti sandwich ada 14. Jadi seperti itu. Nah, makanya kita buktikan untuk perhitungannya, perhitungan dari di unit di sini gitu. Nah, pertama kita sama formula. Nah, kan formula seperti ini, kita sum if ya, seperti tadi sum if, lalu kita ke apa? Penjualan. Nah, di penjualan di sini itu ya, ke C5 sampai C7. Ini kalau misalkan datanya sedikit, tapi kalau teman-teman nanti datanya banyak, silahkan diblok saja sampai C berapa atau di sel berapa gitu. Nah, maka ketika penjualan nama barangnya ini, maka kita balik lagi ke persediaan. Nah, maka persediaannya yang teh gelas gini kan, nanti sama dengan hasilnya unit yang ada di penjualan di sini. Nah, gitu. Sama, ini langkahnya sama kayak seperti tadi yang awal yang pembelian itu sama. Cuma beda aja kita ngambilnya, kalau ini pembelian, di sini kita ngambil penjualan. Nah, bahwasanya untuk teh gelas sendiri itu ada 13 unit untuk penjualannya. Bener gak teh gelas? Nah, bener kan? 13. Jadi untuk teh gelas sendiri ini ada 13 penjualannya gitu, 13 unit gitu. Nah, dan kita kembali lagi untuk ke sini. Nah, sama kalau misalkan kita tali tambang dan sebagainya, kita bisa di copy paste seperti ini, ataupun kita bisa ngulang seperti tadi penjualan gitu. Karena ini mengikuti C8, C9, sebelumnya kan C7. Jadi mengikuti. Nah, untuk untuk penjumlahannya ataupun untuk lusinnya sama, kita unit dibagi 12, terus unit dibagi 20, lalu unit dibagi 144. Nah, jadi di pertemuan ini kita hanya melengkapi dari persediaan itu, jadi persediaan awal itu kan. Jadi persediaan dari sini itu kan, kita melengkapi ke sini pembelian, persediaan untuk dijual, lalu penjualnya ada berapa. Nah, lalu kita sudah tadi pembelian, persediaan untuk dijual, lalu penjualan, maka sekarang kita mengetahui persediaan akhir gitu kan, persediaan akhir stok ataupun stok barang yang ada di toko tersebut. Nah, kita ngambilnya dengan gimana? Untuk pengambilan persediaan akhir ini, kita ambil dari persediaan untuk dijual dan penjualan, dengan cara persediaan untuk dijual dikurangi penjualan gitu. Karena ini persediaan untuk dijualnya, stoknya ada berapa, lalu yang sudah kejual kan sesuai dengan ini itu ada berapa gitu kan. Macam teh gelas kan 13, roti sandwich 14, tali tambang 12 gitu. Nah, makanya kita di persediaan di sini kita akan mengurangi dari persediaan untuk dijual, unit dari persediaan untuk dijual, dan unit penjualan. Nah, kita misalkan
formula di sini unit persediaan untuk dijual dikurangi unit penjualan. Nah, itu ya. Jadi istilahnya 184 dikurangi 12 gitu. Nah, ini juga sama gitu kan. Kita tarik saja gitu kan. Ya 220 kan 12 208 gitu kan. Nah, jadi tinggal tarik saja. Lusinnya kita menghitung lusin sama yang sudah-sudah. Ada berapa lusin lagi? Kan kalau sini kan tinggal 15,33, kodenya 920 128 gross. Nah, kita akan menghitung juga ada stoknya ada berapa lusin sih gitu kan. Nah, lalu juga dibagi 20, kalau satu kode itu 20 unit ya. Untuk grossnya itu 144 gitu, satu gross itu. Nah, dulu kan pernah belajar mengenai satuan. Nah, ini untuk persediaannya. Maka di sini kita untuk mempermudah tarik saja bahwasanya yang awalnya persediaan untuk dijual ini ada 184 untuk teh gelas, tarik tambang 120, roti sandwich 2023. Nah, di sini ya kan. Asalnya dari sini 2023 ini ternyata yang akhirnya 184 persediaan akhirnya itu tinggal 171 lagi gitu. Yang tadi tambang asalnya 220 jadi 208. Dan roti sandwich yang asalnya ada 2023, nah ini jadi 2009. Nah, maka kita akan menghitung jumlah keseluruhan. Walaupun kita tidak hitung dari jumlah ini ya, kita sudah ketahuan karena yang dilihat adalah persediaan akhir. Nah, ini 171 208 2009. Ya, kita untuk melengkapi ini kita ambil aja. Nah, jadi kita ambil seperti ini. Jadi formula di sel yang U gitu kan di sini. Nah, itu untuk persediaan gitu kan. Untuk persediaan kelengkapan tadi sudah dijelaskan mengenai pembelian ya kan. Tadi menghitung kita pembelian di sini. Ini untuk formulanya diambil pembelian menggunakan sum if. Lalu untuk persediaan untuk dijual itu ditambahkan dari persediaan awal dengan pembelian gitu. Lalu kita penjualan itu diambil dari kita penjualan di sini. Lalu kita lanjut lagi ke persediaan akhir, itu adalah unit dari persediaan untuk dijual dikurangi unit dari penjualan. Maka hasil akhirnya atau stok barang yang ada untuk teh gelas 171, untuk tali tambang 208, dan untuk roti sandwich itu ada 2009. Nah, jadi begitu teman-teman. Ini untuk penghitungannya. Nah, untuk mengenai aplikasi pengolahan data toko ini gitu. Nah, itu untuk penghitungannya. Lalu kita akan satu lagi membuat pengambilan. Jadi pengambilan di sini dikatakan untuk pengambilan di sini adalah untuk pengeluaran di toko ini, misalkan gaji karyawan atau apa. Nah, kita sisipkan di pengambilan. Makanya kita buat sheet baru. Nah, di sini saya sudah buat sheet baru. Ini sudah buat saya nih untuk pengambilan di sini. Nah, di sini saya sudah isikan lebih cepat gitu kan. Di sini baru ada misalkan pengeluarannya tanggal 30 Agustus 2019, keterangan gaji karyawan jumlahnya 1.200.000. Nah, jadi di sini pengambilan ini adalah untuk pengeluaran gitu ya. Yang disatakan di sini sudah ada petunjuknya. Bila ada pengeluaran toko, isi di pengambilan. Nah, makanya kita isi di sini gitu ya. Nah,
kita tambahkan terlebih dahulu untuk menu ya, menu di sini supaya lebih mudah untuk nanti kembali. Kita hilangkan terlebih dahulu garisnya. Nah, jangan lupa set di sini kita pengambilan. Nah, seperti itu. Nah, kita ke menu utama, kita kasih hyperlink di pengambilan gitu. Kita hyperlink pengambilan, lalu kita ke flash in this document. Teman-teman sudah paham, kita lanjut rujukannya ke pengambilan yang kita tuju gitu. Maka kita akan sini. Nah, jadi teman-teman semua, kita sudah menyelesaikan untuk latihan gitu kan, latihan mengenai aplikasi pengolahan data toko ini gitu kan. Yang pertama kita membuat data barang ya kan, lalu kita membuat tentang persediaannya gitu kan. Nah, persediaannya, lanjut lagi kita di penjualan gitu, kita sudah membuat juga gitu kan di sini. Lanjut lagi kita ke pembelian gitu, di sini udah ada pembelian gitu kan. Dan terakhir kita tadi sudah bikin untuk pengambilan gitu. Nah, untuk aplikasi toko ini, kita untuk perhitungan stok ini kita sudah selesai. Untuk aplikasi toko, nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai pivot table-nya. Nah, jadi berikutnya nanti kita akan bahas untuk masih mengenai aplikasi pengolahan data toko ini. Nanti kita akan bahas, kita akan terangkan atau jelaskan mengenai pivot table gitu. Nah, untuk pengolahan data toko kita cukup untuk latihannya. Di sini kita sudah selesai. Silahkan teman-teman untuk bisa menyimak dari awal lagi untuk aplikasi pengolahan data toko gitu kan. Itu. Yang paling sedikit informasi teman-teman, ketika misalkan teman-teman ada kekeliruan gitu kan, ada kekeliruan dalam istilahnya menuliskan rumus dan sebagainya, teman-teman harus diperhatikan ya. Jadi ketika misalkan ada buka kurung ada berapa, tutup kurungnya ada berapa gitu kan. Dan untuk titik koma juga harus diperhatikan karena supaya teman-teman tidak keliru untuk hasilnya, seperti itu ya. Itu. Nah, oke, terima kasih atas perhatiannya. Dari saya cukupkan. Selamat untuk mengerjakan ataupun mengulang kembali latihan aplikasi pengolahan data toko supaya lebih lancar lagi. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.